Dunia hari ini sedang sakit. Di satu sisi, kita melihat ekstremisme kekerasan yang membajak nama Tuhan untuk membunuh. Di sisi lain, kita melihat kebebasan tanpa batas yang mencabut akar agama. Di tengah kekacauan ini, seringkali Islam menjadi tertuduh. Padahal, Islam justru datang sebagai obat. Obat itu bernama wasatiyah, atau moderasi beragama. Assalamualaikum rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana. Hari ini kita akan membahas topik yang sering disalahpahami. Banyak yang mengira moderasi beragama adalah pesanan politik untuk melemahkan Islam. Itu salah besar. Moderasi adalah DNA asli Islam. Mari kita bedah filosofinya agar Anda bisa menjadi benteng umat di tengah badai ideologi. Apa itu moderasi? Kata wasat berarti tengah, adil, dan terbaik. Secara ontologis, Islam adalah penengah peradaban. Jika Barat terlalu memuja materi materialisme dan sebagian ajaran Timur terlalu menjauhi dunia spiritualisme ekstrem, Islam hadir menyeimbangkan keduanya. Fidunya hasanah, wafil akhirati hasanah. Secara epistemologis, moderasi adalah keseimbangan antara wahyu nakal dan akal-akal. Kaum radikal hanya memegang teks nakal dan membuang akal, sehingga kaku. Kaum liberal mendewakan akal dan mengabaikan teks, sehingga liar. Pendidikan Islam berada di tengah, menghormati teks wahyu, namun menggunakan akal untuk memahaminya sesuai konteks zaman. Inilah posisi umatan wasathan. Kementerian Agama merumuskan 4 indikator yang wajib Anda integrasikan ke dalam kurikulum PAI. Pertama, komitmen kebangsaan. Bagi kita, NKRI dan Pancasila bukan tagut, tapi muhadah wataniyah, kesepakatan kebangsaan yang sah secara syar'i. Cinta tanah air hubul watan adalah ekspresi iman. Kedua, toleransi tasamuh. Mengajarkan siswa bahwa perbedaan adalah sunatullah. Memaksa semua orang sama itu melawan kehendak Tuhan. Ketiga, anti kekerasan la unek. Jihad dalam pendidikan adalah jihad li albina membangun peradaban, bukan jihad li altademer merusak atau membom. Keempat, akomodatif terhadap budaya. Islam tidak datang untuk mengarabkan Indonesia. Selama budaya lokal seperti peci, batik, atau tradisi santun tidak melanggar syariat, Islam menerimanya sebagai alerf kearifan lokal. Tantangan terbesar Anda sebagai pendidik pasca sarjana ada 2. Hidden curriculum radikalisme dan algoritma digital. Di medsos, siswa kita terjebak dalam echo chamber ruang gema. Mereka hanya mendengar pendapat yang sama dengan mereka, sehingga merasa paling benar, truth claim absolute. Akibatnya, mereka mudah mengkafirkan yang beda takfiri. Guru PAI harus memecahkan gelembung ini. Jadilah model yang inklusif. Tunjukkan bahwa Anda bisa bergaul luas dengan non-muslim atau muslim beda aliran tanpa menggadaikan akidah. Gunakan strategi comparative study di kelas. Ajak siswa membandingkan ragam pendapat ulama ikhtilaf. Siswa yang tahu bahwa ulama itu berbeda pendapat tidak akan mudah fanatik buta. Mari kita uji pemahaman moderasi Anda dengan kasus klasik. Mengucapkan selamat Natal atau hari raya agama lain, kelompok radikal akan berteriak, haram mutlak, itu tasyabuh, kafir, dengan penuh amarah. Kelompok liberal akan berkata, semua agama sama saja. Mari kita ikut misa di gereja sebagai toleransi. Ini kebablasan. Bagaimana sikap moderat? Guru moderat akan menjelaskan, para ulama berbeda pendapat, yang mengharamkan punya dalil kehotihation akidah, yang membolehkan punya dalil sosiologis untuk kerukunan. Silakan pilih pendapat yang Anda yakini, tapi jangan mencaci yang berbeda. Dan ingat, toleransi itu menghormati ibadah mereka, bukan mengikuti ritualnya. Inilah posisi tengah. Akidah terjaga, ukhuwah terpelihara. Mari kita rangkum esensi materi ini. Pertama, definisi. Moderasi beragama bukan memudarkan agama, tapi mengamalkan agama dengan cara yang adil dan seimbang. Kedua, pilar. Pegang teguh komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan ramah budaya. Ketiga, strategi. Lawan narasi radikalisme di dunia digital dengan narasi damai yang mencerdaskan, bukan dengan emosi. Sebagai penutup, saya ingin Anda melakukan self-assessment jujur. Coba cek media sosial Anda. Apakah feed Anda isinya hanya orang-orang yang sepemikiran dengan Anda? Jika ya, hati-hati, Anda mungkin sedang membangun tembok radikalisme tanpa sadar. Tugas refleksi. Rancanglah satu konten video pendek TikTok atau Reels yang mempromosikan nilai tasamuh toleransi untuk siswa Gen Z. Yang catchy, tapi tetap syar'i. Mari kita jadikan Islam sebagai air yang memadamkan api kebencian, bukan bensin yang membesarkannya. Saya Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.